Halo, apa kabar Bapak dan Ibu sekalian, bro and sis dimanapun Anda berada. Sehat selalu ya, semoga. Dan by the way, di minggu ini kita mendapat update yang terbaik dari pemerintah, yaitu pasca gelombang kedua di pandemi ini, keadaan sudah semakin membaik. Dan kita berterima kasih sekali kepada pemerintah yang sudah benar-benar berjuang keras untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh penduduk Indonesia. Dan terima kasih juga bagi kita semua yang sudah sangat bertanggung jawab untuk mengikuti program pemerintah itu dan juga menjaga protokol kesehatan. Meskipun demikian, ini belum berakhir loh. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah kita terapkan selama ini dan terus berdoa. Ingat, kita sama-sama bergumul kok dalam masa ini. Dan saya Kenny yang sama bergumulnya dengan Bapak, Ibu, Bro, and Sis semua ingin berterima kasih dan menyambut kehadiran Anda di acara online experience kita hari ini. Dan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bisa aktif di kolom chat, bisa saling menyapa, bertegur sapa, dan juga mengucapkan mungkin Happy Sunday atau saling berkenalan untuk lebih jauh lagi. Dan bagi teman-teman semua yang ingin kenal kita lebih jauh, bisa langsung DM kita atau mungkin follow Facebook dan juga Instagram kita. Karena di sini kita ingin menciptakan sebuah friend leadership yang dimana kita bisa saling melengkapi, saling memimpin, dan juga saling melayani. Kalau ngomongin soal penderitaan nih, wah ini gak ada habisnya. Sering kali kita bertanya, di mana Tuhan ketika kita mengalami pergumulan? Apakah Tuhan tahu kalau kita sedang mengalami tekanan batin, tekanan jiwa, kita yang sedang marahnya mengajukan telunjuk? Bahkan mungkin kepada Tuhan. Dan memang benar, banyak orang menyalahkan Tuhan atas segala penderitaan dan juga tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sementara itu, kita pastinya mencari jawaban yang memuaskan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah yakin bahwa kita akan terpuaskan oleh jawaban-jawaban dari orang terdekat kita, teman-teman kita, atau bahkan rohaniawan atau pendeta yang memberikan jawaban kepada kita? Wah, belum tentu. Mungkin bahkan pertemanan bisa menjadi permusuhan. Terus gimana dong kalau gitu? Nah, Bro Rocky Nagoya akan menjawab pertanyaan itu lewat sermon hari ini. Di mana beliau adalah Ketua Pembina Yayasan Konseling Harapan Indonesia yang menaungi Gading Counseling dan Empowerment Center. Dan juga beliau merupakan aktivis di gereja The City Light. Beliau juga mengambil pendidikan di Curtin University, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, University Teknologi Sydney, dan juga Universitas Pelita Harapan. Namun sebelum itu, yuk kita siapkan hati kita untuk merasapi lirik dari lagu Through It All yang akan dibawakan oleh Sierra Sutejo. Allah yang melampaui akal melihat semuanya. Dan Allah melihat dengan cintanya. Allah gak akan pernah membiarkan kita pergi meninggalkannya. Bahkan, di dalam setiap kondisi apapun, Allah akan selalu menyertai kita. Yuk kita nyanyi bersama dan merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. So, terima kasih banget buat semua yang sudah mendukung komunitas ini melalui idenya, melalui tenaga, melalui doa dan juga dana. Wah, Tuhan Yesus berkati selalu. So, enjoy and be blessed. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all.
and I look to you, and I wait on you, and I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Hallelujah. Let's sing this together. Selamat pagi, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bersyukur dapat bertemu kembali walaupun masih melalui online dikarenakan kondisi pandemi 19 pada saat ini. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan firman Tuhan berkaitan dengan pertanyaan mengapa. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami kembali menghadap-Mu di dalam doa, memohon penyertaan-Mu, memohon belas kasihan-Mu. Jauhkan, lindungi kami semua dari segala kuasa jahat. Kuduskanlah mulut kami, kuduskanlah hati kami untuk mendengarkan dan membacakan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, 6 tahun yang lalu ya, ketika itu saya ada di rumah, kemudian telepon saya berdering ya. Telepon saya berdering, kemudian saya lihat, wah itu sepupu saya, ada apa gitu ya. Kemudian saya angkat, ternyata berita yang disampaikan kurang baik ya. Bayi yang dikandung oleh istrinya yang sudah ditunggu sangat lama gitu ya, ingin memiliki anak gitu ya. Ternyata dokter memvonis bayi itu telah tiada. Diduga kemudian itu dikarenakan adanya preeklamsia ya, gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi.
Kemudian saya dan istri memutuskan untuk mengunjungi sepupu kami itu di rumah sakit. Ya, keesokan harinya kami tiba di sana dan kami diperlihatkan foto sang anak tersebut. Anak tersebut wanita, sudah utuh, saudara-saudara. Semuanya diperlihatkan ya. Jadi bayi tersebut diambil dari kandungan ibunya dengan operasi sesar. Semuanya sudah lengkap, muka semuanya. Walaupun kami tidak melihat langsung karena alasan higienis dan sebagainya, kami merasakan kesedihan yang luar biasa pada saat itu. Tubuhnya sudah komplit semuanya, ya, tapi tidak bernyawa. Dan kami bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa? Tentunya hal tersebut juga dipertanyakan oleh orang tua anak tersebut, ya. Mengapa? Di sisi yang lain, di waktu yang lain, kami juga mendapatkan telepon. Waktu itu saya berkomunikasi dengan sahabat baik saya, ya. Saya menanyakan kabarnya karena sudah lama saya tidak mendengar kabarnya. Ternyata ketika di dalam komunikasi tersebut dia men-sharingkan apa yang terjadi pada dirinya beberapa minggu sebelumnya. Jadi mereka juga bergumul ingin memiliki anak. Kemudian 2 atau 3 minggu sebelum dijadwalkan bayi tersebut dilahirkan, bayi tersebut pun meninggal di dalam kandungan, ya. Sehingga dokter memutuskan harus diambil juga. Teman kami juga tentu sangat syok karena semuanya sudah dipersiapkan. Sudah dibelikan ranjang, dibelikan baju, dan sebagainya. Lalu dengan nada yang sedih tentunya, teman kami juga bercerita. Ketika itu dia masih sedih karena semuanya harus berakhir pada saat itu. Dokter menghampiri dia. Kira-kira mungkin kalau tidak salah 1 hari sesudah bayi tersebut diangkat, memberitahukan bahwa Pak, rahim istri ibu sepertinya harus diangkat karena pendarahan terus terjadi. Saya mendengar cerita itu juga kaget sekali. Karena berarti dengan diangkatnya rahim tersebut, hilanglah kesempatan seorang wanita untuk mengandung dan melahirkan anak. Teman saya juga bertanya, mengapa ya, Rob, mengapa? Saya terus terang waktu itu cuma bisa diam saja ya, diam, mendengarkan apa yang dia ceritakan, dan kemudian saya juga sharing kepada istri saya mengenai kisah tersebut. Tidak lama lalu ya, di zaman COVID ini, seorang sahabat muda ya, dikenal baik oleh teman-teman kami dan kami juga tentunya, meninggal dunia. Sebelumnya dia mencoba mendapatkan perawatan di rumah sakit penuh. Ketika dia sudah mulai sesak, mencoba lagi mencari tabung oksigen ke semua tempat, ke rumah sakit, kosong semuanya. Tidak ada. Akhirnya dia meninggal di rumahnya. Kisah itu belum selesai di situ. Keluarga mencoba memakamkan. Pemakaman penuh. Baiklah, bagaimana kalau dikremasi? Kremasi pun ternyata penuh, saudara-saudara. 2 hari beliau belum mendapatkan kepastian. Akhirnya beliau dapat dimakamkan ya, jam 3 sore kalau tidak salah waktu itu. Saudaranya, keluarganya bertanya mengapa hal ini bisa terjadi. Begitu juga dengan kami yang mengenal ya, mengapa? Di kisah yang lain, 22 tahun yang lalu, seorang laki-laki muda, ya, pemuda gitu, parasnya juga cukup ganteng, rambutnya masih banyak. Dia sedang check-in di bandara. Barang-barang sudah dimasukkan ke dalam pesawat, sedang menunggu boarding pass. Tiba-tiba teleponnya berdering. Diberitahukan, kamu harus kembali ke Indonesia sekarang. Anak muda itu sebenarnya hendak mengunjungi adiknya yang berada di bagian lain dari negara Australia. Anak muda itu akhirnya harus mengambil barangnya kembali, berbicara
urusan teknis dan dia besoknya kembali ke Indonesia. Beberapa hari kemudian ayahnya meninggal. Padahal ayahnya tidak pernah menderita sakit ataupun sebagainya yang serius sehingga harus dirawat di rumah sakit. Anak tersebut pun bertanya dan berteriak, "Mengapa? Mengapa Tuhan?" 22 tahun kemudian, anak yang muda tersebut yang mungkin rambutnya sudah menipis kembali bersama Anda pada saat ini, di depan Anda juga mencoba men-sharingkan, merenungkan pertanyaan, mengapa? Saudara-saudari, banyak yang berpandangan bahwa bertanya mengapa kepada Tuhan berarti mempertanyakan atau tidak mempercayai Tuhan. Ada momen tertentu di dalam diri saya bertanya dan meyakini hal yang sama. Waduh, kalau saya bertanya mengapa kepada Tuhan, saya apakah bukan orang yang kafir, yang tidak percaya Tuhan? Tetapi kembali lagi bahwa kita tidak boleh berasumsi, tidak boleh menggunakan perasaan kita untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh sepertinya, kemungkinan, tidak. Tidak boleh begitu. Kita harus kembali ke firman Tuhan. Jadi untuk melihat kebenaran itu, mari kita lihat sebenarnya bagaimana pandangan firman Tuhan atau Alkitab mengenai bagaimana kalau seseorang bertanya mengapa? Apa reaksinya? Mari kita lihat, ternyata Ayub 19 ayat 7 tertulis demikian. Ayub pun bertanya yang sama. Tertulis demikian. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan. Ayub berkata demikian. Di Mazmur 44 ayat 24 juga tercatat demikian. Terjagalah. Mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah. Janganlah membuang kami terus-menerus. Bahasa Inggris NIV mengatakan demikian. Awake, O Lord. Why do you sleep? Rouse yourself. Do not reject us forever. Yesus sendiri di Matius 27 ayat 46 di kayu salib, dia berkata demikian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Penderitaan dan reaksi manusia dalam menghadapi keadaan yang sulit, bahkan sampai tercatat mengatakan, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Adalah bagian yang menggambarkan realita hidup manusia. Sehingga Alkitab mencatatnya tanpa perlu sensor. Tidak perlu ada sensor. Suatu hal yang indah menurut saya. Saya setuju dengan apa yang ditulis oleh Philip Yancey, seorang penulis Kristen yang merupakan favorit saya. Dia menuliskan dalam satu bukunya demikian. I resist those who assume that God sends the suffering to accomplish good. Terjemahan bebasnya, saya menolak pendapat mereka yang beranggapan bahwa Allah mengirimkan penderitaan demi mencapai kebaikan. Apakah benar? Ya, pendapat Philip Yancey tersebut ternyata benar. Ya, di Yeremia 29 ayat 11 tertulis demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merencanakan kemalangan supaya muncul kebaikan sesudahnya. Tuhan juga kudus. Tertulis di 1 Petrus 1 ayat 16. Sehingga Tuhan yang kudus tidak mungkin sengaja atau iseng membuat manusia suffer. Ya, tidak. Saudara-saudari,
Penderitaan itu bisa menimpa siapapun, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, tanpa memandang seberapa hebat Anda menghafal Alkitab, dan hal yang lainnya. Di banyak keadaan, sering pertanyaan mengapa menjadi sangat penting. Sehingga manusia dapat terjebak untuk memberikan jawaban secara logis atau memuaskan kognitif kita. Demi sekali lagi untuk menjawab pertanyaan mengapa. Salah satu usaha manusia untuk menjawab, mereka mengatakan manusia menderita itu karena imannya kurang. Iman kepada Kristus kurang besar, sehingga diberikanlah penderitaan. Saudara-saudari, bila mana ada orang tersebut hadir di depan Anda mengatakan demikian, terutama bila Anda sedang merasakan perasaan yang sedih dan Anda bertanya mengapa dan sebagainya, Anda punya pilihan ya, meninggalkan dia, tidak usah peduli ya, atau doakan dia agar mengenal kebenaran, atau kalau Anda ada waktu, ajak dia membaca firman Tuhan bersama Anda. Saya berikan firman Tuhan tersebut. Salah satunya adalah bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita agar jangan berpikir seseorang menderita karena dia kurang beriman. Rasul Paulus memiliki penderitaan yang dituliskan sebagai duri di dalam daging. Ya. 2 Korintus 12 ayat 7. Ini adalah rasul yang sama yang berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di Filipi 1 ayat 21. Ya. Terus bila kita membaca Matius 27 ayat 46, Yesus yang membiarkan dirinya disalibkan. Apakah dia sosok yang kurang beriman? Sehingga itu adalah analisa jawaban yang salah ya. Seseorang menderita karena dia kurang beriman. Saudara-saudari, saya sendiri adalah termasuk orang yang mempertanyakan mengapa Tuhan ketika ayah saya meninggal. Ya. Ayah saya meninggalkan 1 istri dan 3 anak, di mana saya adalah anak tertua. Usia saya baru 23 tahun lewat sebulan atau 2 bulan waktu itu. Dan waktu itu tidak mudah ya. Menyakitkan. Tidak lama setelah ayah saya meninggal, adik saya yang paling kecil harus sekolah ke luar negeri karena bidang studinya tidak ada di Indonesia waktu itu. Jadi dia menyusul, kemudian kakaknya yang di luar negeri juga. Rumah yang saya tempati itu terasa kosong, sepi rasanya. Tidak ada lagi saudara yang bisa diajak bicara dan sebagainya ya. Serasa saya kehilangan 3 orang. 1 ayah saya yang meninggal, kemudian kedua adik saya pergi. Sedih sekali rasanya waktu itu. Sebagai orang yang simple ya, saya tidak terlalu hafal Alkitab waktu itu. Saya jarang baca Alkitab. Walaupun Alkitab ada di rumah saya, beberapa tipe bahkan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Saya ingat dan selalu ingat sampai hari ini satu perikop dari Alkitab, Mazmur 23, yang saya rasa menghibur saya dan menjadi pegangan hidup saya. Perkenankanlah saya membaca ayat ini. Namun sebelumnya, bagi Anda yang tidak familiar dengan Mazmur 23, bila Anda menonton beberapa film box office seperti Deep Impact dan sebagainya, bagian ini selalu dikutip ya, Mazmur 23. Saya bacakan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab
engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan hidup dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan perikop tersebut. Perikop ini sangat meaningful bagi saya. Emosi kalau membacanya ya saudara-saudara bagi saya. Mengetahui dan membaca perikop ini tidak berarti pertanyaan saya yaitu mengapa langsung terjawab. Rasa sepi dan pertanyaan mengapa seringkali hadir, terutama di tengah kesepian yang ada. Suatu hari telepon rumah kami berdering. Zaman itu belum ada handphone ya, sedikit sekali jumlahnya handphone. Ternyata cici sepupu saya atau kakak sepupu perempuan saya menelepon saya. Sudah lama sekali ya, dia menelepon. Dan terus terang, dia adalah orang pertama di keluarga besar saya, selain adik-adik saya tentunya, yang menelepon menanyakan kabar saya. Dia menanyakan kabar saya, kami berbicara sebentar, dan akhirnya satu titik kami juga ngomong mulai hal yang serius. Dan dia menangis, saudara. Menangis untuk saya. Saya waktu itu tidak ikut menangis. Mungkin karena saya laki-laki, atau saya sudah penuh kepahitan, atau saya sudah kebal hati ini. Tetapi saya terasa sekali sesak ya, di hati saya, di dada sesak. Saya tidak menangis. Hati saya memang seperti beku rasanya. Tapi momen waktu itu kakak sepupu saya menghubungi dan berbicara dengan saya mendapatkan penghiburan yang luar biasa. Seakan saya diingatkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Seakan Tuhan hadir di sana, membawa gada dan tongkatnya untuk bersama-sama saya dan menghibur saya. Namun, sekali lagi pertanyaan mengapa itu belum terjawab. Tidak ada petunjuk jelas. Tidak ada petunjuk yang jelas. Masih belum jelas bagi saya gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dihindari bahwa Tuhan memelihara saya dan keluarga kami ya. Saudara-saudari, kondisi ini mengungkapkan suatu kebenaran yang baru bagi saya. Walaupun, kembali lagi, manusia tidak pernah dilarang. Manusia tidak pernah dikutuk oleh Tuhan. Ketika bertanya mengapa, why? Respon alternatif, saudara, yang bisa diberikan ketika kesulitan menghampiri adalah bertanya, who? Siapa? Who is going with me? Atau siapa yang bersama saya di dalam perjalanan penuh kesulitan ini? Siapa yang berjalan bersama saya ketika saya berjalan di dalam menembus lembah kekelaman? Ya. Tadi dikatakan di Mazmur 23, Valley of the Shadow of Death. Lembah yang penuh dengan bayang-bayang maut. Dengan siapa kita berjalan? Ya. Penderitaan itu sungguh membuat kita tidak berdaya seakan-akan ya. Tetapi kembali lagi, siapa yang membuat kita tidak takut menghadapi bahaya dan ketidakpastian itu? Sebab kembali lagi sudah dikatakan di Mazmur juga, Dia menjaga kita dengan gada dan tongkatnya. Ketika kita dibayangi rasa ketakutan, dibayangi rasa tidak nyaman, ataupun ada bahaya yang selalu mengancam kita. Yesaya 57 ayat 15 menggambarkan bahwa Tuhan yang maha tinggi dan kudus adalah juga Tuhan yang sama, yang hadir bersama orang-orang yang menderita. Tertulis demikian, Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus.
tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ajak Tuhan di dalam perjalanan kita tidak mudah, saudara-saudari. Dia mengerti apa itu arti penderitaan di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Bukan karena omong doang, bukan theoretical ya. Tapi dia sendiri sudah menderita di kayu salib untuk menebus dosa kita, dosa manusia, dosa saudara-saudari semua. Dia juga yang Maha Kasih, yang tidak akan menghakimi, apalagi mengatakan Anda cengeng, saya cengeng. Kalau kita mengalami kesulitan di dalam menghadapi penderitaan, apalagi mengatakan kita manusia tidak beriman kepada Dia, kepada Kristus. Dia setia dan bersama kita selalu. Dia selalu setia, saudara. Di dalam kehidupan yang terasa gelap, Tuhan selalu bersama kita. Perwujudan Tuhan beserta kita hadir dalam tubuh Yesus Kristus, yang adalah Immanuel, yang artinya Allah yang menyertai kita. Dia hadir di dunia, melayani, mengalami penderitaan, ditolak manusia, disalibkan mati, menebus dosa manusia. Dia bangkit dari kematian dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Itu tertulis. Filipiansi menyimpulkan secara indah bahwa grief is the place where love and pain converge. Grief is the place where love and pain converge. Yang dapat diterjemahkan secara bebas, kesedihan adalah tempat di mana kasih Kristus dan rasa sakit kita bertemu. Indah ya. Kesedihan adalah tempat di mana kasih Kristus yang tidak terbatas itu dan rasa sakit manusia itu bertemu. Saya akan bercerita mengenai Sam Rayburn. Sam Rayburn adalah ketua Dewan Perwakilan Rakyat ya, kalau memposisikan itu dalam konteks Indonesia. Dia adalah ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang paling lama yang tercatat dalam sejarah. Suatu hari, putri remaja sahabatnya meninggal mendadak. Pagi-paginya, Sam Rayburn datang ke rumah orang tua dari putrinya yang meninggal itu. Sahabatnya membukakan pintu dan dia melihat Sam Rayburn ya di depan pintu, lalu dia bertanya, "Ada apa, Mr. Speaker?" ya, panggilan untuk ketua DPR di sana Mr. Speaker ya. "Selamat pagi, Mr. Speaker." "Oh ya," Sam Rayburn berkata, "saya datang untuk melihat apakah ada sesuatu yang saya bisa bantu untuk ada pada saat ini ya, saat yang tidak mudah ini." Sang ayah yang lelah tentunya, masih sedih dalam prosesi kedukaan ini, dia berkata kepada Sam Rayburn, "Saya rasa tidak ada yang perlu Anda lakukan, Mr. Speaker. Kami sudah mengatur semuanya." Lalu Sam Rayburn berkata lagi, "Oke, apakah Anda sudah minum kopi pagi hari ini?" Pria itu menjawab dengan sedih, "Saya belum sarapan." Lalu Sam Rayburn berkata, "Oke, karena semuanya sudah disiapkan, bagaimana kalau saya buatkan kopi saja untuk Anda hari ini?" "Baiklah," kata bapak itu. Lalu Sam Rayburn masuk ke dalam rumah, dia mempersiapkan kopi di dapur untuk bapak itu. Dan tak lama bapak itu kembali ke dapur dan berkata, "Mr. Speaker, seingat saya hari ini Anda seharusnya ada jadwal makan pagi bersama Presiden, bukan? Di White House, di Gedung Putih." Sam Rayburn tidak menolak pernyataan tersebut dan dia berkata, "Ya, memang saya ada jadwal makan pagi bersama Presiden. Tapi saya sudah menelepon dia tadi dan mengatakan kepadanya, kita tunda saja makan paginya karena saya harus bertemu dengan teman saya yang sedang kesulitan." Cerita itu berhenti di sini.
Saudara-saudari yang terkasih, di dalam menghadapi keadaan yang sulit, pertanyaan mengapa sering dianggap merupakan pertanyaan yang paling tepat. Perkenankanlah saya mengusulkan kita juga dapat bertanya, who is going with me through this grief and difficulties? Siapa yang bersama dengan saya dan saudara melalui rasa duka dan kesulitan yang hadir? Kalau Anda bertanya kepada saya, siapa sosok yang paling tepat yang menemani saya ketika saya sedang sulit, ketika saya sedang sedih, ketika semuanya tidak ada bersama saya? Siapa yang saya bisa percaya? Siapa yang biasa saya ajak? Saya akan menjawab pada saudara-saudari, ajaklah Kristus dalam perjalanan itu. Mengajak Kristus tidak serta-merta membuat semuanya tenang. Tidak membuat Anda langsung berbahagia. Tidak membuat rasa kesulitan, rasa kedukaan Anda hilang seketika. Tetapi Anda memiliki sosok yang bersama Anda. Sosok yang memberikan perlindungan. Sosok yang memberikan Anda ketenangan. Di dalam Anda dan saya melewati masa-masa yang sulit, masa-masa kesendirian, masa-masa yang mungkin penuh bayang-bayang maut. Ajaklah Kristus, saudara. Itu jawaban saya bila Anda bertanya kepada saya. Bagi saudara-saudari yang mengetahui ada teman atau sahabat yang mengalami kesulitan, marilah kita juga waspada ketika kita mencoba memberikan penjelasan mengapa kesulitan menimpa mereka. Ketika kesulitan menghampiri mereka, hati-hati ketika Anda mencoba memberikan jawaban. Karena walaupun Anda bermaksud baik, ternyata seringkali hal tersebut bukan merupakan solusi yang terbaik. Ada kalanya memberikan waktu Anda yang berharga, ya, dan kesempatan untuk bersama mereka. Dapat juga Anda menjadi tempat bicara mereka. Bukan hanya Anda dapat menjadi tempat dengan memberikan advice, memberikan jawaban. Belum tentu, saudara. Berikanlah kuping Anda, berikanlah hati Anda, berikanlah perhatian Anda. Mungkin Anda cukup diam saja ketika teman Anda mengemukakan rasa dukanya. Ajaklah dia, teman Anda, berdoa bersama Anda. Atau Anda juga bisa berdoa sendiri untuk dia. Dan bila teman, saudara, atau saudari Anda yang mengalami kesulitan tersebut perlu mendapatkan rujukan ke tempat lain, berikanlah rujukan yang baik. Apakah itu hamba Tuhan atau itu konselor. Itu adalah cara-cara yang Anda dapat tunjukkan sebagai rasa kasih Anda terhadap sesama manusia. Karena itulah juga yang Tuhan inginkan dari kita. Kasihilah sesamamu manusia, sesama kita manusia. Mari saudara-saudari kita tutup perenungan firman Tuhan pada saat ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, hamba-Mu, untuk memberikan, men-sharingkan pergumulan kami, pergumulan juga mungkin sahabat-sahabat kami mengenai pertanyaan mengapa. Ketika ada hal-hal yang kami rasakan sangat pahit, yang kami rasakan sangat menyedihkan, yang terjadi kepada kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya pada saat ini kami juga mendapat kekuatan dari Engkau, ya Tuhan, untuk berani dan sanggup menyandarkan
diri kami yang kesulitan ini kepada Engkau ya Tuhan. Untuk kami memberanikan diri mengajak Engkau, memohon kepada Engkau ya Tuhan, untuk bersama-sama dengan kami melewati masa-masa yang kami rasa sulit sekali, yang kami merasa kesendirian, kami merasakan kebingungan, dan kami terkadang merasa takut mengucapkan, bertanya mengapa kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesediaan Engkau untuk setia bersama kami. Kuatkanlah kami, bersamalah kami ya Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang sulit ini Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga seluruh dunia yang masih kesulitan menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarkanlah anugerah-Mu ya Tuhan menolong bangsa dan negara ini dan seluruh dunia ini agar dapat terlepas dari COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon ampun sekali lagi atas segala kesalahan dan dosa kami. Dan saudara-saudari semua, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kita kasih karunia, dan Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I